Dua bohlam RGB ini yang satu harganya 2 kali lipat lebih mahal dibandingin sama yang di sebelahnya. Kalau tampilannya mirip begini, lo bisa nebak nggak? Mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal? Sebelumnya kita udah sempat ngebandingin bohlam RGB antara Philips Wish Wi-Fi LED sama Xiaomi Yeelight yang ini nih. Di video tersebut ternyata banyak banget orang-orang yang pada request buat masukin Bardi juga di perbandingannya. Cuman berhubung Bardi ini harganya kan lebih murah ya dibandingin sama si Philips sama si Xiaomi Yeelight. Kayaknya asik deh kalau misalnya kita masukin ke perbandingan juga nih, kita bahas kekurangan sama kelebihannya secara detail gitu. Dan di video kali ini kita bakal ngebandingin 4 bohlam sekaligus. Yang pertama ada Philips Smart Wi-Fi LED yang menjadi bohlam termahal yang dibahas di video ini. Harganya sendiri kalau lagi nggak promo bisa sampai Rp234.500 dengan kemampuan menghasilkan cahaya sebesar 806 lumens, daya sebesar 9 watt dengan rentang temperatur warnanya antara 2200 hingga 6500 Kelvin. Selanjutnya kita juga punya bohlam Xiaomi Yeelight Smart LED Bulb One S. Harganya Rp229.000 dengan kemampuan menghasilkan cahaya sebesar 800 lumens, daya sebesar 8,5 watt dengan rentang temperatur warna paling luas yaitu antara 1700 hingga 6500 Kelvin. Di produk Bardi kita punya Bardi Smart LED Bulb 9 watt. Ini merupakan bohlam paling murah yang kita bahas di video ini. Harganya sendiri Rp115.000 dengan jumlah lumens yang terbilang tinggi yaitu 900, namun rentang temperatur warnanya cukup sempit dibandingkan dua produk sebelumnya yaitu 2700 hingga 6500 Kelvin. Tapi kalau ngomongin soal produk Bardi itu juga punya bohlam RGB yang 12 watt guys. Dan yang bikin unik adalah walaupun wattnya lebih gede dibandingin sama yang Philips, sama yang Xiaomi, harganya ini loh justru jauh lebih murah kalau dibandingin sama keduanya. Jadi asik nih kalau misalnya kita masukin ke dalam perbandingan di video ini juga ya. Dengan harga Rp160.000, bohlam RGB 12 watt dari Bardi ini memiliki jumlah tingkat cahaya yang sangat tinggi, yaitu 1110 lumens. Dengan rentang temperatur warna yang sama seperti produk Bardi 9 watt, yaitu 2700 hingga 6500 Kelvin. Kalau kita bandingin desain dari keempat bohlam, yang paling terkesan solid, premium, dan berkarakter adalah bohlam dari Xiaomi, yang memiliki bentuk paling beda di antara yang lain, dengan bobot yang paling berat, yang membuat build quality-nya terasa paling kokoh. Sedangkan produk Bardi dan Philips memiliki bentuk yang cukup identik sebagaimana kebanyakan bohlam pada umumnya. Tapi di sini Bardi justru memiliki build quality yang jauh lebih baik kalau dibandingin sama Philips. Yang mana kalau Philips itu sendiri, feel pas lagi gue pegang nih berasa agak kopong gitu loh. Dan ini kalau misalnya kita bandingin ya, kalau ngomongin soal build quality, dari Yeelight ini kalau kita ketok, berasa kayak ngetok batu cuy. Keras banget. Terus kalau misalnya yang Bardi yang 12 watt, tetap padat juga, mirip-mirip sama Yeelight, walaupun mungkin gue ngerasa lebih padat Yeelight ya. Tapi kalau Philips pas kita ketok nih, dia tuh bener-bener kayak ada rongganya gitu di dalamnya. Kepala pelindung LED pada bulb di keempat produk sama-sama berwarna putih. Akan tetapi untuk Bardi sendiri, baik yang 9 watt ataupun 12 watt, bagian atas bohlamnya terasa lebih lentur ketika ditekan, dibandingin sama dua produk lainnya. Buat nyambungin ke HP, 4 bohlam ini butuh beberapa aplikasi yang berbeda. Kayak Xiaomi Yeelight disambunginnya pakai aplikasi Yeelight, Philips Wish pakai aplikasi Wish, dan untuk Bardi pakainya aplikasi Bardi Smart Home. Dari eksperimen yang sudah kami lakukan untuk menyambungkan keempat bohlam yang berbeda ke dalam satu smartphone yang sama, di sini gue menggunakan iPhone XR, dengan menggunakan jaringan Wi-Fi yang sama dan juga menggunakan metode yang manual atau default, ternyata masing-masing dari bohlam itu membutuhkan waktu yang sangat bervariasi antara satu sama lain. Yang paling cepat itu Bardi varian 9 watt yang hanya membutuhkan waktu sekitar 20 detik. Sedangkan yang varian 12 wattnya membutuhkan waktu sekitar 23 detik. Urutan tercepat ketiga dimiliki oleh bohlam Xiaomi Yeelight yang membutuhkan waktu pairing sekitar 27 detik. Sedangkan yang cukup berbeda dan memakan waktu adalah bohlam Philips Smart Wi-Fi LED yang setelah bohlamnya terdeteksi oleh aplikasi masih membutuhkan waktu untuk setup. Sehingga total durasi yang dibutuhkan sampai bohlam Philips benar-benar tersambung dengan baik adalah 1 menit 43 detik. Cukup mengejutkan ternyata Bardi memberikan kemampuan konektivitas yang jauh lebih baik. Setelah pairing berhasil, keempat bohlam sama-sama terasa sangat responsif tanpa perbedaan yang signifikan saat diatur menggunakan HP melalui aplikasi mereka masing-masing. Tapi perbedaan respons dari masing-masing bohlam baru berasa pas lagi disetting menggunakan voice control. Saat kami membandingkan respons voice control keempat bohlam secara bersamaan menggunakan Google Assistant, produk Bardi baik yang 9 watt maupun 12 watt menjadi bohlam yang paling responsif, yang hanya membutuhkan 1 detik untuk menyala dan 1 detik untuk padam.
ketika kami memberikan perintah suara. Philips dan Xiaomi membutuhkan waktu yang cukup bervariasi. Xiaomi Yeelight membutuhkan waktu 3 detik untuk menyala dan 2 detik untuk padam. Sedangkan Philips membutuhkan waktu 2 detik untuk menyala dan 4 detik untuk padam. Dalam hal ini, lagi-lagi Bardi ternyata memiliki keunggulan yang signifikan. Secara fitur, keempat bohlam memiliki kemampuan yang hampir sama. Keempatnya sama-sama memiliki 16 juta pilihan warna yang dapat kita pilih secara spesifik dari masing-masing aplikasi. Schedule pengaktifan bohlam pun dapat kita tentuin langsung, mau hidup di jam berapa atau padam di jam berapa. Ya, bisa sekalian jadi alarm buat bangun tidur lah. Jadi pas lagi lo bangun tidur, lampu kamar tuh bisa jadi otomatis nyala gitu. Jadi kita nggak bakal mager dan bakal semangat buat menjalani hari-hari yang penuh tekanan. Waduh, berat banget kayaknya ya. Yang cukup membedakan justru ada di fitur Music Function yang bikin flow perubahan lampu bisa ngikutin beat musik. Dan fitur ini ternyata hanya dimiliki oleh Bardi dan juga Yeelight. Sedangkan Philips sendiri tidak memiliki fitur tersebut. Terakhir dan yang paling penting kalau kita ngomongin soal bohlam RGB adalah tingkat akurasi warna beserta kecerahan dari bohlamnya itu sendiri. Tapi sebelum kita bahas lebih lengkapnya lagi, jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe biar lo nggak ketinggalan berbagai macam video terbaru dari kami. Respons dari flow perubahan lampu yang dimiliki Bardi dan Yeelight pun juga ternyata berbeda. Saat kami melakukan uji coba, ternyata bohlam Bardi memiliki beat yang lebih presisi terhadap alunan lagu. Sedangkan Xiaomi Yeelight terlihat mengalami latensi 1 hingga 2 detik saat menerima audio musik. Dan gue rasa delaynya ini bakal berasa agak ganggu sih, dan mungkin bakal bikin risih gitu kalau misalnya lo ngelihat lampunya tuh nggak sesuai sama beat tempo dari lagu. Dan gue rasa ini delaynya agak ganggu sih, yang mungkin bakal bikin risih buat sebagian orang gitu pas lagi ngelihat perubahan lampunya itu nggak sesuai sama tempo lagu. Pada bagian ini, kita bakal ngebandingin warna dasar RGB terlebih dahulu, yaitu red, green, dan blue. Kemudian kita akan membandingkan warna kuning warm yang mampu dihasilkan oleh Kelvin paling minimal, dan warna putih cold yang mampu dihasilkan oleh Kelvin paling maksimal dari keempat bohlam. Untuk warna merah, dapat dilihat bahwasanya keempat bohlam memiliki karakter dan tingkat kecerahan warna yang berbeda. Warna merah yang paling cerah terdapat pada bohlam Xiaomi Yeelight, diikuti oleh bohlam dari Philips Swiss, dan kedua bohlam dari Bardi terlihat cukup redup kalau dibandingkan dengan bohlam yang lainnya, meskipun warna merah yang ditampilkan tetap terlihat solid. Warna hijau tingkat kecerahannya juga masih didominasi oleh Xiaomi Yeelight, sedangkan di urutan kedua, dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan, ditempati oleh bohlam Philips dan juga bohlam Bardi 12 watt. Sedangkan Bardi 9 watt, meskipun mampu menampilkan warna hijau yang baik, tetapi cahaya hijaunya tidak lebih cerah dibandingkan dengan ketiga bohlam yang lain. Untuk warna biru, lagi-lagi Yeelight masih mendominasi untuk tingkat kecerahannya, disusul oleh bohlam Philips yang juga memberikan warna biru yang cerah. Lalu Bardi, walaupun tidak secerah Yeelight ataupun Philips, kedua bohlam ini justru memberikan warna biru yang lebih soft, yang membuat warna birunya justru terkesan lebih adem dan lebih terasa akurat dibandingkan kedua bohlam yang terlalu cerah. Untuk warna putih dengan tingkat Kelvin maksimal, justru produk Bardi sangat unggul dalam hal ini. Kedua bohlam dapat menampilkan pancaran cahaya yang paling cerah dibandingkan bohlam lainnya, terutama untuk Bardi yang 12 watt ya, yang memiliki 1110 lumens. Cahaya yang dipancarkan oleh Philips dan Yeelight untuk warna putih ini terlihat tidak jauh berbeda, walaupun secara sekilas warna putih yang dipancarkan oleh Yeelight terlihat paling redup di antara bohlam yang lain. Pada tingkatan Kelvin paling minimum dalam memproyeksikan warna kuning yang hangat, produk Bardi lagi-lagi mampu memberikan warna kuning yang pas. Sedangkan produk Yeelight ataupun Philips warnanya terlihat seperti tembaga yang keorenan dan kecoklatan. Mengingat memang color temperatur dari Philips sama Yeelight itu memiliki rentang Kelvin yang lebih luas dibandingin sama Bardi. Memang sih itu terdengar bagus, tapi buat yang prefer untuk mendapatkan warna warm yang benar-benar kuning, lo harus menyesuaikan secara manual dengan aplikasi bawaannya masing-masing. Untuk warna sih sebenarnya cukup subjektif ya. Ada mungkin orang yang lebih suka warna bohlam merahnya itu lebih kalem, warna birunya lebih kalem, atau mungkin lebih suka warna warm yang seperti tembaga, agak kecoklatan. Itu pasti kembali ke preferensi masing-masing. Tapi untuk kesimpulan, dari ketiga brand yang udah kita bandingin, udah kita bahas, justru gue sangat merekomendasikan produk dari Bardi cuy. Yang ternyata memiliki waktu pairing tercepat, respons voice control yang paling responsif, music function dengan beat yang presisi, serta pilihan warna dan kecerahan yang terasa cukup. Dan yang paling penting itu harganya yang sangat terjangkau kalau dibandingin sama brand lain. Buat yang butuh bohlam untuk ruangan kamar yang ukurannya kecil, bohlam Bardi yang 9 watt udah cukup banget sih bikin kamar makin estetik. Atau kalau lo pengen yang lebih terang, Bardi yang 12 watt juga bisa jadi pilihan yang asik sih. Kalau misalkan lo punya pengalaman seru menggunakan bohlam RGB kayak gini juga, coba dong di-share di kolom komentar ya guys. Akhir kata,
Itulah saya Abdan Al-Khair. Undur diri, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. And as always, be a smart buyer. Bye-bye. Ini kayak lampu Pixar ya, kalau dilihat-lihat.